care-nya ya, pedulinya manajemennya BPSDM dari Kabupaten Skado ke kalian dicek semuanya tadi. Luar biasa. Untuk apa? Untuk supaya yang diterima Ibu memberikan materinya, kalian bisa menerimanya bagus, Ibu juga bagus ya, tidak terkendala apapun itu. Ya, jadi perkenalkan, Ibu adalah Ersa Trivitasari, ya. Ibu adalah Widya Iswara, BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Senang pada hari ini bisa bareng ya dengan chef-chefku hebat yang luar biasa. Ya, silakan kalau ada yang bocor mungkin ditutup dulu. Ya. Iya. Oke, kita mulai di pagi hari dengan agenda 2. Ada apa dengan agenda 2? Nanti kita akan talking ya. Untuk agenda 2 itu apa yang akan isinya. Oke, guys, itulah mungkin perkenalan dari Ibu. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan terkait dengan CV atau apa? Atau lanjut? Lanjut? Iya. Oke. Ada mau ditanyakan tak? Lanjut ya. Udah full ya berarti ya. Nama sama di PPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Aktivitas Ibu selain di Widya Iswara juga mengajar di 3 kampus. Di UT, Undip, dan Untan. Di Untan di Visipol. Nah itulah dia. Selain itu juga reviewer dan berbagai macam organisasi lah di dalamnya. Ya. Untuk spirit Ibu di dalam bekerja memang kita perlu ya. Berinteraksi dan berorganisasi atau mencoba apa ya challenge dengan potensi kita kemana gitu. Itu dia. Oke, silakan kembali ke peserta yang hebat pada hari ini, suku luar biasa. Silakan memperkenalkan diri sesuai urutan absen ya. Jadi langsung mengalir. 1, 2, 3 langsung mengalir. Ya, jangan menunggu gitu. Jadi udah settle nih, udah siap. Dimulai dari urutan absen yang pertama, nama dan dinas. Silakan. Ayo, berdasarkan urutan kelompok ya, bisa ya. Iya. Kelompok 3, silakan. Pak Farudin lagi yang muncul. Ya maaf ya Pak ya. Ketuanya Pak Denny, Ya. silakan dulu ini. Udah ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Denny Saputra, unit kerja di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Skadau. Sila lanjut langsung. Ya, yang kedua siapa? Ayo, ada grupnya kan? Perkenalkan, nama saya Natasha Apriliana. Saya bekerja di unit UPTD Metrologi Legal di bagian penera terampil. Terima kasih, Bu. Ya, silakan sama-sama lanjut. Ya, silakan langsung. Selamat pagi, nama saya Dede Saputra. Jabatan saya pelaksana terampil penguji kendaraan bermotor di unit Dinas Perhubungan Kabupaten Skadau. Terima kasih. Ya, sama-sama lanjut, sila. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kenalkan, Bu, nama saya Adi Siswanto, unit kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Skadau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sila lanjut. Pagi, Bu. Ya, pagi. Nama saya Renaldi Beringan Morong. Dinas unit kerja saya di Dinas Dukcapil Kabupaten Skadau. Jabatan saya ahli pertama administrator database kependudukan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sila lanjut. Selamat pagi, Bu.
Ya, pagi. Nama saya Pagi. Tira Dinda Maria, unit kerja RSUD Skadau, jabatannya pelaksana radiografer. Oke, radio apa? Braver? Radiografer, Bu, Oh, apa tuh? di bagian Kalau itu tuh. ronsen. Oh, ya, 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 ya. Oke. Tuh hal baru kan jadi penasaran Ibu kepo. Ya. Sila, lanjut. Yang lain? Saya Meliana Ulfa, unit kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Jabatan Arsiparis Rakyat. Suaranya pelan sekali tuh, Bu. Sebab hebatnya luar biasa, suaranya pelan banget, halus. Coba agak dekat mic-nya, terus volumenya digedein deh. Pagi Bu, perkenalkan nama Ya. saya Meliana Ulfa. Saya dari Dinas Ketahanan, Pertanian dan Perikanan. Jabatan saya Arsiparis Rakyat. Oke, terima kasih. Oke, sila lanjut. Nah, sayang Pagi, kucinta. Bu. Oke, pagi. Perkenalkan, nama saya Widya Jayanti dari kantor Camat Sukadau Hulu, jabatannya pelaksana terampil Arsiparis. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama lanjut. Baik, selamat pagi Bu. Pagi, pagi, pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Narto dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Jabatan saya pelaksana Arsiparis Terampil. Oke, sila lanjut. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama Pagi. saya Tri Suherni dari unit kerja kantor Camat Belitung. Jabatan saya Arsiparis. Oke, Arsiparis. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi, pagi, pagi. Perkenalkan, nama saya Saiful Abidin. Saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jabatan saya juga Arsiparis. Sila lanjut. Siapa lagi ini? Saya dah Bu, kayaknya Bu. Sudah semua. Oh, oke. Subscriber yang luar biasa ya. Untunglah nih ya, kita alhamdulillah ya. Oke, pada di siang hari ini di Jumat yang Barokah ini, jadi Ibu akan men-share ini adalah agenda 2. Jadi agenda 2 muatannya ideal adalah isi keterkaitan antara di keseluruhan agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika buruh dan anti korupsi. Silakan di kolom chat bisa dilihat di situ di kolom chat. Nah, Ibu men-share video ini ya untuk memberikan salah satunya pembelajaran dalam bentuk visualisasi ya. Jadi memang WI harus up to date ya. Jadi bentuk visualisasinya ini, jadi ini Ibu lakukan pada saat blended ini belum begitu bergema ya. Pada saat itu belum ada di Kalbar tuh belum baru akan lah ya. Waktu itu baru akan. Jadi apa ya formula yang akan diberikan dalam waktu 5 hari harus berapa jam kita 2 jam lebih ya, kurang lebih sekitar itu 2 jam lagi memberikan dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya gitu kan. Jadi dibuatlah video ini. Jadi video ini dibuat karena rasa sayang Ibu kepada subscriber hebat yang luar biasa, karena rasa sayang Ibu juga kalian harus mendapat utuh ya. Karena kalau kita lihat di YouTube yang lain tuh kan banyak lasar aja yang ngomong, iya kan? Tugas-tugasnya banyak lasar. Nah, tapi di sini Ibu membuat untuk kalian lasar di Kalimantan Barat, alhamdulillah kalau dipakai di nasional. Jadi biar jadi amal ibadah jariah lah ini dia. Silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, 10 menit. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ya, jadi bisa menonton secara keseluruhan. Jadi tolong mereview. Ya, tolong mereview apa muatan isi dari agenda 2 yang Ibu tampilkan di YouTube Ibu. Ya. Silakan untuk menontonnya.
kasih waktu kurang lebih ini filmnya sekitar 10 menit ya. 10.58 berarti kurang lebih ya sekitar 12 menit lah Bangsi kalau ada macet-macet gitu. Ya, mudah sinyal bagus ya. Silakan menonton 12 menit dari sekarang. Silakan.
Maaf, Bu. Boleh bertanya, Bu? Maaf, Bu. Ya, gimana? Kenapa? Saya tidak bisa membuka link YouTube-nya atau tidak bisa terkonek ke YouTube dia, Bu. Tapi yang lain bisa ya? Bisa, Bu. Nah, ayo dicoba lagi. Kayaknya Ini sinyal cobaan. ini. Kalau blended tuh gitu, cobaan. Sabar. Ya, Iya. coba pakai HP. Ya, Iya, coba saya pakai coba HP. salin di Jangan HP pakai ya, Bu laptop. ya. Ya, kalau laptop tuh Oh iya. berat. Iya. Cobaan. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
Aku bahagia. Oke, 5 menit lagi ya. Kita bisa mulai segera. 3 menit lagi lah nih, paskan. Oke, silakan. Siapa yang mulai dulu? Sambil yang lain menunggu. Silakan. Oke, mungkin ya, sila. Oke, sila. Siapa? Ya, sohib-sohibku, sila. Selamat pagi, Bu. Iya, sila sohib. Natasha Aprilina. Bu, saya mau menyampaikan yang Ya. dapat saya simpulkan dari video Ibu mengenai semangat ASN. Yang pertama, menurut penuturan Bapak Presiden, pada masa pandemi ini, kita sebagai ASN harus bekerja lebih giat, bukan menjadikan masa pandemi ini menjadi penghambat kinerja kita. Pada waktu pandemi ini, ASN juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan kreativitas dan inovatif, sehingga tetap
membantu masyarakat dalam pelayanan yang efektif dan efisien. Jadi kita juga bisa menggerakkan menjadi penggerak dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Sohib Natasha. Kita kasih reaction dulu dong buat Sohib Natasha. Mana reactionnya? Ayo mainkan zoomnya reaction. Sohib hebat, luar biasa. Reaction ya. Oke ya. Oke, tadi kita bicara inovasi. Bu catat ya inovasi. Lanjut berikutnya, baru nanti kita diskusi. Silakan. Ya, sila. Siapa? Silakan Sohib Natasha lempar ke siapa? Kawannya. Mungkin ada kawan-kawan yang udah siap untuk menyampaikan pendapatnya. Sila langsung dilempar. Pasti siap lah udah dilempar lembut oleh Sohib Natasha. Sila. Pagi, Bu. Ya, sila. Menurut saya, melalui video yang Semangat ASN, Agenda 2 ini, dari penuturan Presiden Jokowi, saya dapat mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, yaitu yang pertama, kita harus mempercepat reformasi dan birokrasi, prosedur yang panjang itu harus kita persingkat. Jangan sampai semua yang prosedur itu menghambat untuk mengambil keputusan. Pertama, yang kedua juga jenjang-jenjang yang terlalu banyak, yang terlalu ribet, SOP juga harus jelas dan singkat. Kemudian untuk di masa COVID pandemi ini, pemanfaatan teknologi di era digital sangat kita butuhkan agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan juga yang terakhir, dari seluruh ASN yang berada di desa, maupun dari yang pedalaman sampai yang pusat, kita harus terus menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga kita sebagai ASN di sini melalui video ini juga kita mendapatkan contoh. Yang pertama itu dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, pemimpinan mutu, dan anti korupsi. Sudah sangat jelas dari video apa-apa saja contoh yang termasuk dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan pemimpinan mutu, anti korupsi untuk nilai-nilai dasar dari seorang ASN. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Kita silakan kasih reaction buat sohib kita, Renaldi. Iya. Oke, nanti setelah Tike nanti baru Ibu berkomen. Ya. Silakan sohib Renaldi lempar ke siapa? Saya lempar ke Pak Denny aja ya, Pak Denny. Ketua, ayo, Ketua. Gila, Pak Tua. Ya. Baik, Bu. Menurut video yang singkat yang Ibu sampaikan, ada beberapa hal yang bisa saya tangkap dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa kita sebagai ASN itu harus mempunyai mindset goal oriented, orientasi hasil, berpikir secara kreatif untuk mengimplementasikan pelayanan publik secara baik dan benar. Terima kasih. Memberikan pelayanan publik. Oke. Ya. Sila Pak lempar dulu Pak. Pak Denny ke siapa? Saiful ya? Saiful Abidin. Oke, sila. Terima kasih Pak Ketua. Yang bisa saya tangkap dari pidatonya Pak Jokowi tadi, Bu. Yang pertama, mempercepat penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi, serta kita harus bekerja secara efektif dan berorientasi pada hasil apa yang harus kita dapat. Yang kemudian, kelembagaan dan eselonisasi harus dirampingkan. SOP yang kepanjangan itu harus dirampingkan sehingga tidak adanya keterlambatan dalam melakukan pekerjaan.
Kemudian kita sebagai ASN ataupun anggota dari Korpri, kita harus menjadi agen perubahan untuk memotori pembangunan serta perubahan terutama di daerah yang di pinggiran atau di perbatasan. Itu aja, Bu. Makasih. Oke, thank you. Kasih reaction dulu dong buat Sohib kita. Sohib Saiful. Iya. Oke, Ibu menelaah lagi ya, mentelaah kembali tadi pendapat dari Sohib yang luar biasa ya dari Kabupaten Sekadau. Memang di tujuan pembelajaran agenda 2 ini ya peserta ini dibekali oleh nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang memang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang ASN yang harus mewujudkan yang secara profesional ya. Terus sebagai pelayan masyarakat yang meliputi 5 kemampuan. Itulah aneka. 5 kemampuannya apa? Yang pertama, berakuntabilitas. Ibu di sini nggak menjelaskannya apa akuntabilitas, teori dan sebagainya, enggak. Kalian udah dapat di kolom jar, jadi udah settle aja. Belajar mandiri. Ya, yang pertama itu di berakuntabilitas, yang kedua itu mengedepankan kepentingan nasional. Itu adalah di nasionalisme. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi ya standar etika publik. Itu namanya di etika ya. Ya, itu dia ada materinya. Ya, dan yang keempat berinovasi ya untuk meningkatkan pelayanan mutu. Berinovasi untuk meningkatkan pelayanan mutu. Nah, pelayan mutu ke siapa? Ya, kepada pelayan kita. Entah itu swasta, masyarakat atau stakeholder siapapun itulah yang memang dibutuhkan untuk kita berinovasi. Sehingga nanti adanya pelaksanaan peningkatan mutu di situ tuh. Nah, itu yang namanya kan komitmen mutu. Selanjutnya yang terakhir adalah A, anti korupsi, yaitu tidak korupsi, ya, dan mendorong ya percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan institusinya. Nah, dengan demikian ya, maka keempat itu tadi ya di video itu jelas, coba dicek di review agenda 2 kan, agenda 2 Ibu kan ada 2 tuh. Satu ada 2 yang ditonton yang pertama, yang kedua tuh ada, yang kedua tuh lebih detail lagi. Ya, itu mengupas tuntas tentang aneka di dalamnya. Ya. Oke, itu dibuat karena spirit kejuangan ya, spirit nasionalisme lah kalau Ibu bilang katakan video itu dibuat. Nah, dengan demikian ya pola-pola lama atau mindset ya yang beranggapan bahwa adalah ASN itu santai kok, yang penting dapat gaji udah gini-gini ya nggak bisa gitu dong, ya kan? Jangan pernah berpikir bahwa gaji kita itu yang kita terima itu halal. Kenapa? Bukan gaji memang gaji kita. Oke, tapi apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu perbuat? Kamu lelehe, ya kan? Kamu santuy gitu. Kamu tidak ada melakukan suatu hal perubahan. Kamu monoton. Nah, itu juga dipertanggungjawabkan nantinya. Ya, karena apa? Perubahan mindset sekarang dalam menuju birokrasi dunia bahwa kita ini adalah penguasa menjadi pelayan. Baik itu pemimpin, ya, entah itu presiden ke gubernur, bupati dan sebagainya. Apalagi kita nih. Kita sebagai ASN adalah abdi masyarakat, pelayan masyarakat, isinya pembantu. Nah, seperti itu. Kalau tanpa masyarakat kita, untuk apa kita berada di sini? Ya, kalau guru ya siswa, komite orang tua, ya itu dia. Terus wewenang menjadi peranan, artinya bekerjalah berdasarkan regulasi, bekerjalah memang itu bisa membawa perubahan, bisa membawa dari sebelumnya seperti sederhana menjadi lebih baik atau dari awalnya itu kompleks ya, tapi sekarang lebih simpel. Nah, seperti itu dia. Ya, tentu itu perlu adanya kreativitas dan inovasi di dalamnya. Tadi kan udah disinggung tentang inovasi. Dan yang ketiga adalah jabatan adalah suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya di sini bahwa posisi kita sebagai ASN jangan kita jadi ria, jadi sombong dan sebagainya, karena itu adalah amanah. Ya, kalian berada di sini ya, itu ada pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena nggak semuanya ini bisa tembus nih dari sekian juta manusia. Terus apalagi yang yang harus kamu ragukan atas kebesaran itu semuanya. Banyak hanya selisih satu aja dia nggak diterima, ya kan? Kalian alhamdulillah kan, mungkin doa, amalan dan sebagainya lah, ya kan ya.
Nah, itu dia. Jadi di sini dari mindset itu ya, tujuannya untuk apa sih? Untuk kita bergerak menuju birokrasi dunia. Untuk kita bergerak agar percepatan pembangunan ini terrealisasi tanpa adanya tindakan pidana korupsi. Untuk bergerak agar tidak terjadinya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain. Untuk bergerak agar tidak terjadinya adanya kemiskinan. Untuk bergerak agar tidak terjadinya adanya desa-desa yang tertinggal. Untuk bergerak, ya itu tadi, kita bisa berkompetisi. ASN bisa berkompetisi, Indonesia bisa berkompetisi. Itu ada di agenda 2 semuanya. Jadi kalau kita bisa mengambil pendapat dari Jokowi di situ, saatnya kita membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Nah, itu dia kan. Nah, jadi untuknya kita membenahi diri nih, kan, secara fundamental. Bayangkan fundamental loh, melakukan transformasi besar katanya kan, dalam menjalankan tugas dan fungsi kita ya sebagai abdi negara ini, ya kan, baik itu pendidikan ke, ekonomi ke, atau perizinan ke, atau sosial ke, pemerintahan ke, atau semuanya itulah, kesehatan, pendidikan dan bagaimanapun. Jadi jangan dijadikan apa sih, pandemi ini menjadi suatu hal yang menjadi alasan. Kok Ibu bilang sih alasan aja, Bu, ini tidak bisa kena pandemi, alasan. Itu alasan. Karena pandemi ini ada plus, ada minus. Plus di sini kita tuh diberi peluang besar. Belum mau ikut webinar, mau ikut online apa, semuanya ada. Free malahan, bisa dilihat di YouTube. Ya, YouTube kan kalau live sekarang, kondisi sekarang coba buka YouTube, ada live sekarang. Ya, Ibu terakhir nih, lihatnya tadi Meninstek. Bakal Ibu ngajar, kalau Ibu nggak ngajar pasti Ibu ikut. Nah, itu menarik banget, karena dengan itu tuh berbendahara kita makin nambah, progres kita makin nambah. Nah, itu tadi. Tadi ada Soib kita ada menyampaikan nih, ya kan, bahwa memang terjadi penggelembungan atau terjadi apa ya, istilahnya obesitas, ya, baik itu di struktural maupun di regulasi. Nah, ini dia. Itu terjadi di Indonesia Raya. Nah, oke, kita dulu nih. Kita balik lagi ke obesitas tadi. Jika obesitas ini terus dipertahankan, obesitas ini tidak ada perlakuan, ya, terus bagaimana kita mau meningkatkan daya saing kita? Sementara obesitas regulasi ada, obesitas di struktural itu jabatan juga ada. Sebagai data pilah ya, disampaikan ya, bahwa ya, peraturan sebelum terjadi pandemik ya, sebelum terjadi pandemik COVID-19 itu peraturan kita tuh 43.733 peraturan kita dari kementerian, dari pusat kementerian sampai lembaga non kementerian sampai provinsi sampai daerah, kabupaten dan kota. Ya. Itu dia. Untuk peraturan daerah aja 15.567. Ya, jadi dari 43.733 nih di daerah itu ada 15.697 itu di daerah. Nah, itu jadi setiapnya kita gimana kita mau bekerja, ya. Kalau peraturan masih yang ini persepsinya lainnya, ini berbeda. Kita aja, apalagi investor, gitu, ya kan, untuk masuk ke Indonesia, waduh, peraturannya udah segini banyak. Gimana tipe orangnya, gimana tipe birokratnya, gitu kan? Itu pasti udah nih. Ya kalau kita pengusaha kan kita nggak mau juga dipersulit, karena ini kan invest nih. Nah dengan demikian pemerintah melakukan formula ya dengan namanya pasti pernah dengar deh, melalui reformasi struktural ya untuk menyelesaikan obesitas ya, regulasi ya dengan peraturan yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Itulah dia. Ya, ceritanya. Oke, ya. Ternyata ya dengan demikian itu ada salah satu memang harapan lah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu ada 11 ya, ada 11 bagian. Coba deh dibuka. Kalau klasikalnya kita kaji ini nih, ada 11 poin di situ. Ya, dari tata ruang sampai barang dan jasa semuanya ada di situ. Silahkan dibaca. Itu dia ya. Oke.
Berikutnya, ternyata tadi kan Ibu sebutkan tuh ada obesitas struktural, ternyata ada lagi obesitas namanya obesitas regulasi, ada lagi obesitas struktural. Nah, di struktural ini ya sendiri ya, itu juga terjadi pembengkakan dari level pusat sampai level di daerah kota, baik eselon 2, eselon 3, 4 ya. Nah, dengan demikian contohnya nih. Untuk eselon 4 saja itu ada 18 ribuan. Ya. Ya di daerah dan di pusat. Jadi sekarang nih sudah tinggal setengahnya. Sudah tinggal 7 ribuan. Jadi dipotong pangkas 50%, 50%-nya. Tujuannya untuk apa? Ya itu tadi, menuju birokrasi dunia, pelayanannya tepat, cepat, tepat sasaran, ya, meningkatkan daya saing dan untuk salah satu percepatan pemberantasan korupsi. Dan yang penting lagi, kepuasan masyarakat. Bagaimana kita sebagai seorang ASN dalam memberikan pelayanan publik kan harus prinsip dan konsepnya, fungsinya semua sejalan dengan regulasi Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009 dibaca. Nah, ini enaknya blended tuh gitu tuh. WI-nya itu tinggal bilang dibaca, telaah. Nah, itu dia. Kalian harus aktif. Karena waktu yang 2 jam ini kalau kita kupas itu tidak akan pernah cukup. Itulah dia. Oke. Jadi gantian lagi, sila. Lempar ke siapa, Sohib? Yang lain. Ya, sila siapa? Mohon izin, Bu. Halo? Ya, sila, Pak. Ya, Bu. Sohib Adi Siswanto. Iya, Bu. Mohon izin, Bu. Tadi yang dapat saya tangkap dari kata-kata Presiden Joko Widodo untuk mempercepat reformasi birokrasi dari cara biasa menjadi yang luar biasa dan berorientasi pada hasil. Itu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita beri reaksi dulu dong buat Sohib kita. Oke, tadi mengadopsi dari Pak Jokowi, kita lanjut dulu, lempar dulu ke siapa? Nanti baru kita kupas langsung. Siapa? Sila Sohib. Saudara Adi Siswanto, siapa? Mohon izin, Bu. Menurut video yang saya lihat tadi, disampaikan juga kita sebagai ASN harus menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi. Keberadaan ASN juga memonitoring pembangunan dan perubahan di pelosok Indonesia. Oke. Iya. Kita beri reaction dulu, soal kehebat yang luar biasa. Tadi Bapak udah beri reaction ya. Iya. Oke. Lempar dulu, Sohib. Tira, siapa? Mohon izin, Bu, jawab. Ya, silakan. Dari pernyataan pidato Pak Jokowi yang dapat saya ambil yaitu kita sebagai ASN harus bersinergi untuk negeri dan pelayanan harus maksimal walaupun kondisi pandemi ini janganlah menjadi penghambat tapi malah menjadi kesempatan untuk kita dan ajang bagi anggota-anggota Korpi yang lain untuk mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Kasih reaction. Lanjut yang lain dulu. Sila. Baik, Bu. Ya, saya menambahkan sedikit dari video yang saya simak tadi, yaitu sebagai ASN kita diharapkan membangun Indonesia dengan memprioritaskan program kerja pada masyarakat serta aktif dalam membangun pendidikan masyarakat. Dan juga, oh ya. Ya, apalagi saya itu juga, lanjut dong. Dan juga diharapkan. Karena tadi terdiam kan? Iya. ASN ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi kehidupan masyarakatnya. Oke, diharapkan ASN menjadi teladan masyarakatnya di masyarakat ya. Oke, memang harus itu must be ya.
Oke, silakan kasih reaction yang lain. Sohib-sohib hebat luar biasa. Jangan pelit ya reaksinya ya. Oke, mana lagi? Silakan. Lanjut. Suaranya kecil, tolong. Pelan banget. Ya, enggak dengar Ibu. Ya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pidato Pak Presiden ialah di masa pandemi ini tidak menjadikan kita salah satunya sebagai seorang ASN itu beralasan atau tidak bersinergi dalam pembangunan maupun pendidikan bangsa Indonesia. Sehingga dalam masa pandemi ini kita sebagai ASN seharusnya bisa semakin aktif, terampil, dan ahli, terutama dalam memanfaatkan teknologi, sehingga ASN bisa menjalankan fungsinya sebagai pengambil kebijakan, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke. Suaranya menghilang lagi. Ya, nanti itu pastikan tuh ya, Sohib Meliana ya, untuk handsetnya dan semuanya harus bagus gitu. Apalagi kalau mau ujian nanti, benar-benar carilah handset yang lain yang bagus gitu, yang mana gitu. Karena ini kan menunjang juga untuk kinerja juga kan, ya. Ya, silakan bisa lempar ke siapa? Iya, silakan. Suaranya. Pak Jokowi juga berkata, kita sebagai ASN juga harus sigap dan cepat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya administrasi, kesehatan maupun ekonomi di negara kita. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, masih ada lagi, lanjutkan dulu. Baru kita kupas lagi. Sila. Izin Bu, Ya. dari video yang saya saksikan tadi, saya mengambil tentang ASN sebagai pelayanan publik. Kita sebagai pelayan publik harus bisa berinovasi dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, apalagi pada saat pandemi seperti ini, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dari pelosok maupun sampai ke dimanapun masyarakat berada, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan lanjut yang lain dulu. Oke. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, bagus. Sudah semua. Ya, jadi di sini Ibu akan menyampaikan namanya kita tuh kalau di agenda 2 tuh memang tidak lepas namanya daya saing. Tadi Ibu sampaikan. Dari birokrasi sampai struktural, kita sudah pemerintah luar biasa ya, melakukan hal-hal yang memang dianggap memang salah satu spirit lah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia tadi ya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Salah satunya itu dia yang diharapkan. Ya, oke. Kalau kita bicara nih, Ibu mengutip dari teori klasik Jerman ya, Rainer Ritschl ya, yang mengatakan bahwa manusia itu infinite, manusia itu terbatas dan Tuhan itu infinite. Nah, artinya bagaimana dengan terbatasan kita ini kita bisa memaksimalkan apa yang memang kita miliki, apa yang kita punya. Ya. Jadi itu kita udah mengakui, oke, aku terbatas tapi aku maksimalkannya bagaimana? Karena kalau kita bicara kekuasaan dan sebagainya itu ada infinitive haknya Tuhan. Ya, teori di situ. Dengan demikian ya, di sini kita mengadopsi dari berbagai macam sumber teori bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang memang butuh berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya, itu yang membedakan manusia dan hewan. Itu sejalan dengan pendapatnya Aristoteles. Dengan demikian, bagaimana kalian itu menggunakan ya apa yang kalian miliki, ya potensi-potensi yang dimiliki
ya dalam hal untuk mewujudkan pengembangan aktualisasi diri. Nah, itu dia ya. Dan selanjutnya ya, kita dalam berinteraksi itu pasti kita membutuhkan sahabat-sahabat untuk mensupport apa yang ingin kita capai, entah itu aktualisasi atau visi misi atau target program dan sebagainya. Karena memang manusia itu akan menjadi sahabat dengan manusia, sahabat-sahabat yang lainnya. Itu sejalan dengan pendapatnya Adam Smith. Ya, tapi tidak heran juga, ya hati-hati di dalam beraktualisasi atau di dalam lingkungan kita bekerja, manusia itu bisa menjadi serigala dengan serigala yang lainnya. Itu sejalan dengan pendapat Hobbes. Maka dengan demikian orang itu bisa masuk korupsi, menyalahgunakan wewenang, ya itu dia menganut pahamnya seperti itu. Nah, ya, dengan demikian kalian akan terhindar itu semua kalau memang kalian memaksimalkan potensi yang kalian miliki, ya sejalan dengan pendapat Nasari di situ ada 4 potensi ini di sini, ya yang memang kalian miliki dan kalian mampu bisa, pasti bisa. Mau masuk PNS saja bisa, sekian juta manusia, apalagi hanya untuk memaksimalkan potensi di dalam diri. Ya kenapa tidak bisa? Why not? Ya pertama itu potensi pikir. Ya kalau kita potensi pikir yang ada, ya itu kalian maksimalkanlah ya pikir gitu. Oke, aku posisiku seperti ini, mereka di daerah sana seperti ini. Oke, di tempat aku bekerja minimumnya seperti ini, aku harus bagaimana ya, itu pikirnya dimaksimalkan. Yang kedua adalah potensi gerak, punya panca indera, anggota tubuh dan sebagainya maksimalkan. Ya, karena di luar sana banyak keterbatasan ya potensi geraknya, tapi dia tetap berkarya. Kenapa? Karena berkarya itu ya tidak harus kita keluar jauh-jauh, apalagi kondisi pandemik saat sekarang. Kita di tempat seperti ini aja kita bisa menghasilkan namanya memaksimalkan potensi gerak kita. Apalagi di kondisi pandemik seperti ini, ya. Itu sangat luar biasa informasi apa sih yang nggak didapat, ya. Yang ketiga adalah potensi emosi. Nah, di manusia itu kan ada berbagai macam emosi, senang, sedih, ketawa, riang, marah, ya, cemburu, iri dan semuanya itu. Itu adalah macam-macam potensi emosi di dalam manusia. Tapi bagaimana potensi itu ya menjadi pematik atau menjadi istilah pukulan untuk kita. Oh, dia bisa, kenapa aku tidak bisa? Dia mampu, kenapa aku tidak mampu? Ya kan? Ambil yang positifnya saja. Hal-hal jeleknya kalau untuk meniru orang tuh jangan. Nah, itu dia. Jadi potensi emosi itu ada bagian terintegral dari yang tadi Ibu sebutkan di atas. Dan ini juga membuat kita tuh awet dalam mencari mempertahankan poin 4, potensi sosial. Sosial yang luar biasa kalau punya rekan, kawan, entah itu di gereja atau di masjid atau dimanapun di wihara dan sebagainya, ya. Kalau memang itu bisa membawa aura positif, dampak positif untuk kita, spirit kita, ya silakan. Ya, itu sah-sah saja. Nah, jadi keempat potensi itu memang harus dijadikan apa ya? Istilahnya dijadikan apa sih? Pilar lah, Ibu bilang. Kalau kita kan pilar kebangsaan kita apa tuh? Coba sebutkan Ibu. Agenda 1, Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, satunya apa, Gi? Halo? Bhinneka Tunggal Ika. Kita agenda 1 tuh belum lewat lama. Apa? Bhinneka Tunggal Ika, stop aja kita. Lanjut. Ini angin semua nih, nampak nih, siang-siang gini. Jangan tak fokus ya. Ya, itu kan semuanya di situ. Ketawa tuh, Swip Dedik tuh. Iya Bu, katanya. Ya, itu dia. Nah, dengan demikian tadi Ibu mengadopsi dari Abraham Maslow kan, bahwa manusia itu ya di dalam kehidupannya itu akan berusaha untuk akan mengembangkan diri, akan mengembangkan dengan potensi-potensi yang dimilikinya untuk apa? Untuk mencapai namanya kebutuhan aktualisasi diri. Nah, itu dia. Itu rating tertinggi loh di piramid. Ya, setelah pokok kasih sayang, pokok keamanan, kasih sayang, harga diri, aktualisasi diri kemudian. Gue udah saya jelaskan itu ya. Ya, nanti kalian cari tahu deh di situ. Ya, gimana? Jadi ke sana arahnya. Di mana aktualisasi diri itu pendidikan yang tertinggi, ya mungkin
jabatan mungkin dan sebagainya. Akan terus mencapai itu. Makanya sayang kalau punya potensi nggak dikembangkan dengan baik ya. Nah itu dia. Dan yang terpenting di sini ya, nyambung lagi ya. Di dalam bekerja tentu jangan lupa pertahankanlah namanya itu istilah di adagium itu nilai-nilai kearifan lokal. Think of global at locally. Jadi berpikirlah untuk yang global dan bertindaklah tetap menjaga budaya-budaya culture yang ada. Itu dia yang terpenting ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, sobatku luar biasa di sini tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana bagian dari diri itu memang harus dilakukan ibaratnya apa tuh merevitalisasi diri. Nah, caranya bagaimana? Kalau Ibu macam-macam nih. Karena Ibu orang yang peneliti ya, karena Ibu mensort diri Ibu sendiri gimana sih? Apa sih what's making for Indonesia 2.0, 4.0 misalnya gitu kan? Apa sih yang mau kita buat untuk Indonesia di 4.0 nih. Sekarang udah bukan 4.0 lagi, malah 5.0. Oke, ternyata kita harus merevolusi diri kita dengan digitalisasi. Oke, ternyata kita harus merevolusi diri kita dengan apa? Itu untuk apa tuh? Di agenda 2. Untuk mutu. Ya. Untuk apa lagi? Untuk pelayanan publik. Ya, sesuai dengan undang-undang tadi, misalkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, itu dia ya. Dan hal yang penting lagi adalah ya di agenda 2 ini ya itu adalah mewujudkan good governance and clean governance di situ. Karena indah banget loh. Mengalir anekanya semuanya di situ. Ya. Sayang kalau tidak kita maksimalisasikan. Oke, apalagi kita iya ya tadi itu ada yang bicara tuh bagaimana sih Bu gitu. Istilahnya bukan bagaimana sih istilahnya gimana kita tuh tadi melihat tadi ada lihat teknologinya nggak disinggung ya tadi ya, ada nggak? Halo guys, ada kan? Ada Bu. Lihat nggak dari telepon dari mana ya kan itu semua kan? Itulah dia. Nah itu kalau kita lihat tuh ya di aneka agenda 2 itu masuk di mana tuh? Ya bantu Ibu. Yang spesifik ya. Ada Ibu tuliskan di situ tuh. Itu masuk di inovatif ya. Inovasi masuk di mana? Di komitmen mutu. Di komitmen mutu. Nah, itu dia. Jadi kalau komitmen mutu itu, kalau kita bicara komitmen mutu itu adalah pegangan ataupun motivasi atau target ya dari seorang kita nih ASN ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, swasta, stakeholder dan sebagainya ya yang memang kita layani di sini. Nah, maka dengan demikian kalau Ibu melihat ya mereka negara-negara maju yang sukses ataupun negara-negara berkembang yang sukses ya dalam birokrasi dalam memberikan pelayanan itu terpenting adalah mereka melakukan namanya Total Quality Management, CQM, Total Quality Management ya. Jadi CQM di sini adalah kegiatan perbaikan yang berkelanjutan ya. Dikatakan berkelanjutan di sini ya di mana melibatkan setiap orang, tidak bekerja sendiri nih, kita gunakan agenda 3 WUG antar lintas sektor atau rekan dan sebagainya ya. Jadi itu tuh istilahnya usaha yang terintegrasi, tidak bekerja sendiri tapi beramai-ramai ya, sama-sama dalam rangka untuk apa? Totalitas meningkatkan kinerja. Itu dia. Jadi CKM ini meletakkan memang sebagai strategi usaha ya, sebagai strategi usaha yang berorientasi kepada kepuasan publik atau kepuasan masyarakat. Nah itu dia, dengan kita melibatkan di seluruh anggota organisasi, jangan mau sendiri dong. Iya, libatkan semua, makin banyak terlibat ya makin bagus. Contohnya di mana? Aktualisasi. Nah ada beberapa yang memang kita harus melibatkan, tidak bekerja sendiri. Jadi rekan kerja, mentor, coach, dan sebagainya. Jadi aktualisasi itu tidak akan bisa jadi bukan hanya karena kalian sendiri. Jadi istilahnya perlu memang prasurvei atau narasum atau informal dan sebagainya yang memang untuk memperkuat bahwa oke, ini isu aktual, ini yang bisa aku ambil dan ini aku mampu mengerjakannya. Itu dia. Pertanyaan Ibu, coach-nya siapa nanti?
Coachnya Ibu. Ya, silakan. Bu Elsa yang Ibu coach kelompok 3. Hah? Ibu Siapa? Kelompok 3 Ibu. coach. Jadi coach. Oh, ibu coachnya nih. Ya. Aduh. Wah, kalian udah siap belum tuh? Udah siap belum? Jangan tak siap ya. Itu dia. Harus semangat. Ya. Iya, Bu. Oke, Ibu langsung ya. Nanti itu sambil jalan kalau gitu. Nanti masukkan Ibu ke grup. Nanti kita ada waktu kita Google Meet. Ibu kuatkan lagi. Ujian kapan? Ujian loh, kita ujian lah. Jadi Ibu ngatur nih. Karena yang Ibu bimbing ini ada 50 loh. Ada 50 peserta nih minggu ini nih. Seminarnya, Bu, Diatur. Nanti siang nih Sintang udah booking. Nanti siang kan Ibu ngajar di Untan. Habis itu ke Sintang. Nah, terus nanti habis itu yang Melawi juga. Ini kan Ibu fokuskan loh. Kita kapan ujiannya? Tanggal berapa? Halo guys, tanggal berapa? Tanggal Pastikan dulu. 19. Tanggal 19 Oktober, Bu. Itu kondisinya Ibu itu tuh. Ibu ini loh. Ibu asesor loh. Ujian asesor tuh. KPK. Nanti Ibu gantikan siapa ya? Nanti Ibu carikan, tapi Ibu menyelesaikan ini semua. Ya. Siap, Bu. Tapi Ibu menyelesaikan ini semua karena tanggal 17 itu Ibu berangkat ke KPK, ikut seleksi. Kemarin kan udah terpilih dari 11 orang, 10 dari Jawa, semua dari Jawa, 1 orang dari di luar Jawa. Alhamdulillah gitu. Kita adalah Kalimantan Barat BPSDM. Suatu kebanggaan tersendiri bisa naik ke media untuk penyuluh anti korupsi. Nah, sekarang nanti untuk asesornya. Jadi nanti udah prepare deh sekarang nih. Ya, udah silakan masukkan ke grup. Nanti kita ngefikkan apa-apa yang harus dilakukan. Oke, ingat ya, di dalam aktualisasi ini yang kalian lakukan itu adalah pendekatan ilmiah. Ibu nggak bilang ilmiah full ya, karena Ibu juga biasa bimbing kampus juga, ya kan? S1, S2 juga, Ibu nggak mengatakan ilmiah. Kenapa? Kalian kan udah pernah merasakan skripsi bagaimana, ya? Jadi pendekatan ilmiah di mana kalian tuh mencari masalahnya, mencari masalah, kita merumuskan, terus mencari jawabannya apa, mencari jawabannya apa. Dengan demikian harus ada 3 ya, 3 poin di sini, ya. Kategorisasinya yaitu sistematik. Bab 1, bab 2, bab 3-nya harus sejalan. Yang keduanya adalah metodologis. Yang ketiga adalah konsistensi di sini. Konsistensi dalam membuat aktualisasi di sini. Jangan tidak connect nih. Dan yang terpenting adalah kalian mampu, bisa. Kalau tidak mampu, cari yang lain. Ibu nggak mengikat ya, memaksakan. Itu dia. Ya. Pertanyaan Ibu sekarang adalah, ini kan kalau kita bicara sistematik udah Ibu sampaikan. Kalau kita bicara metodologis, kalian mau pakai apa? Mau pakai APKL USG atau Fishbone atau SWOT atau apa? Terserah. USG enak juga. PKL USG, Bu. Metodologisnya pakai apa? Hah? Oke, pakai USG. Ya, silakan. Yang lain bagaimana? Silakan komen dulu dong. Jadi kita sepakat. Kalau kasih respon ya. Nah, oke. Karena di luar sana ya ada bukan bimbingan Ibu pakai Fishbone. Bu, saya pakai Fishbone gimana Bu? Gini-gini. Oh maaf, saya bilang kalau Fishbone itu kembali ke coachnya lagi. Kalau Ibu kan tidak akan pernah memaksakan. Yang happy kalian apa? Ya, kalian kan hanya mencari suatu permasalahan, hasilnya apa, perlakuannya apa, itu sih. Ya, itu aja, ya kan? Nah, silakan mau menggunakan apa. Tetapi kalau kita memang mau pakai namanya APKL USG ya monggo. Ya, kan udah dapat ya materi sebelumnya. Tinggal Ibu menguatkan saja. Oke. Nah, di sini ingat perlu Ibu garis bawahi bahwa di agenda agenda 2 ini ya, di agenda 2 ini ingat ada yang namanya yang sama loh. Serupa tapi tak sama. Itu kalian harus tahu ya di sini. Itu adalah di nilai-nilai aneka. Ya, nilai-nilai aneka serupa tapi tak sama, sama tetapi berbeda. Ya, itu pertama tanggung jawab.
catat ya, ingat ya. Tanggung jawab itu ada di mata pelatihan akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Tanggung jawab. Yang kedua adalah adil. Adil itu ada di akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Adil. Yang ketiga adalah jujur. Jujur itu ada di akuntabilitas, ada di etika publik, dan anti korupsi. Itu jujur. Dan yang terakhir adalah kerja keras, yaitu nasionalisme dan anti korupsi. Ingat, itu ya, tanggung jawab, adil, jujur, kerja keras itu ada semuanya di situ. Ya, ada yang sama. Coba dipilah dulu sekarang. Sekarang dipilah dulu, dilihat dulu ya. Itu empat-empatnya itu mempunyai nilai yang mempunyai maksud yang berbeda-beda. Ya. Kalau misalnya tanggung jawab di akuntabilitas itu bekerja, membuat laporan kegiatan hasilnya apa, gitu. Kalau etika publik tuh ya sebagai guru tuh misalnya memberi tanggung jawab hasil belajar siswa yang di ini untuk tanggung jawabnya. Jadi itu kalau di pihak rumah sakit itu bertanggung jawab merawat pasien, itu perilaku lah di etika publik. Kalau anti korupsi itu apa? Melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan, yaitu dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk pribadi. Nah, ini takutnya ditanya penguji ini, ujian takutnya ditanyakan. Nah, itu dia. Dan yang berikutnya adalah adil. Adil itu ada di akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Nah, adil ini kalau di akuntabilitas itu sebagai seorang pemimpin. Nah, tidak membeda-bedakan antara bawahan, tidak dalam memberikan tugas. Yang kedua, nasionalisme, yaitu mematuhi peraturan yang berlaku. Itu adil tuh gitu tuh. Jadi dalam artian kerja keras, tepat waktu. Ya, itu. Yang berikut adalah anti korupsi. Anti korupsi di sini adil adalah tidak memotong honor. Ya, itu dia. Sekedar untuk mengetahui saja, jadi tahu maknanya gitu. Nah, kalau akuntabilitas yang jujur bagaimana? Jujur adalah misalnya kalau kalian dividen nanti di kegiatan keberapa ya? Mungkin di kegiatan ketiga kan udah, atau kegiatan 1, 2, 3 udah ada menampilkan buktinya ya gitu, itu berarti masuk ke jujur di akuntabilitas. Nah, itu artinya jujur, bukan rekayasa gitu, benar dilakukannya. Nah, kalau etika publik jujur tuh bagaimana? Jadi misalnya kalau bekerja tuh dalam SPJ kan, atau perawat menyuntik, ya kan, tidak mengurangi dosis dan sebagainya. Itu dia. Dan yang anti korupsi adalah menyampaikan informasi yang benar, ya, dan melakukan sesuatu hal yang memang benar-benar ya tidak menyimpang. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, ini kalau ini ya, kerja keras. Kerja keras itu ada di nasionalisme dan anti korupsi. Nah, untuk nasionalismenya itu kerja keras itu apa ya? Jadi kita ASN terus melakukan inovasi. Nah, itu kalian nanti masuk tuh di bab 4 tuh udah boleh, di kegiatan 4 tuh udah bisa masuk. Jadi ya. Terus kalau seorang guru tuh mungkin metode pembelajarannya tuh udah ada inovasinya. Nah, kalau anti korupsinya apa kerja kerasnya? Yaitu mempersiapkan semua kegiatan ya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tuh biasanya kalau kalian mau pakai itu di 2 pada saat merancang. Nah, boleh masuk nih bahasa kerja keras nih. Nah, dan ingat sobat Koibat yang perlu dibawahi di sini bahwa untuk agenda 2 dan agenda 3 harus ditampilkan. Harus ditampilkan di rancangan aktualisasi. Karena itu sesuai dengan perkalaan 2021 itu ada grade-nya, nilainya lumayan. Ya, jadi ditampilkan ini semuanya. Jadi ayo semangat, ayo terus melakukan namanya konstruktif atau ya, karena kalau kita bicara aktualisasi ini memang saling keterkaitan antara teori, konsep, dan ide. Teori itu untuk prakteknya ya. Jadi kalian nanti kalau membuat rancangan aktualisasi pertama teorinya apa? Ibu minta. Dan regulasinya apa? Bukan regulasi laksar aneka loh, bukan loh. Regulasi sesuai dengan topoksi yang kamu ambil itu apa? Kalau kesehatan mana regulasinya? Terus mana itunya, teorinya apa? Yang mau diambil apa? Subnya. Nah, itu dia. Harus ada. Ya, jadi itu adalah namanya grand theory. Jadi itu adalah sebagai fundament untuk kalian berpijak
bahwa ini yang diambil dasarnya kuat dari teori. Kedua, konsep itu menjadi konstruktif atau membangun merealisasikan, ya istilahnya seperti itu. Atau istilahnya apa sih? Kalau konstruktif ini istilahnya apa sih? Menjelaskan apa makna maksudnya, terus ini loh wujudnya gitu loh. Nah itu dia. Jadi seperti itu. Jadi memang sangat dibutuhkan, ya. Terus yang terakhir adalah dari ide itu harus ada gagasan. Jangan tidak ada gagasan. Jangan nyeplok gitu. Ingat judulnya. Saran Ibu, kalau dalam mengerjakan rancangan aktualisasi, laporan aktualisasi, jangan jadi satu. Bab 1, bab 1, bab 2, bab 2, bab 3, bab 3. Nanti kalau dikumpulkan Ibu baru jadi satu. Bab 1 ini isinya apa? Bab 2 isinya apa? Bab 3 isinya apa? Bab 4 isinya apa? Dan bab 5 dan seterusnya. Ya, memang blended ini apa ya? Tantangannya banyak, terutama untuk WI lah. Ya, untuk WI itu benar luar biasa. Beda kok kita klasikal, kita memang bisa maksimal gitu. Maksudnya oke, sedetail apapun kita mudah mengetahuinya. Tapi memang blended ini memang sama-sama lah, ya. Ibu juga minta kalian juga jangan malas, ya. Terus ya apa yang misal deadline-nya sekian nih ya lakukan, ya. Dan yang penting lagi adalah jangan pernah mencontoh punya sebelum-sebelumnya, karena ibu nggak mau. Punya ibu murni ibu. Karena nanti kalian akan bercabang. Pengalaman ya ada satu nih, ya. Ibu udah bilang jangan mencontoh. Tapi masih contoh. Tahu akhirnya apa? H-3 jam mau ujian, mau dikumpulkan, bukan mau ujian, mau dikumpulkan ke manajemen, rombak total. Karena apa? Bingung dianya. Nah, nanti kok Ibu berikan kerjakan bab 1 ya, bab 2 ya, bab 3 ya, nah dia. Sekarang bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu nanti Ibu jelaskan apa ya. Yang bab 2 itu kalian udah boleh nyicil. Sekarang kalian boleh nyicil itu bab 2. Bab 2 coba dicicil. Nanti Ibu kasih daftar isinya. Bab 3 itu ambil agenda 1, agenda 2, agenda 3. Teori-teorinya. Jangan hanya ngambil di modul. Karena modul juga teorinya enggak ada tuh. Sumber ini tapi teorinya enggak ada. Hanya modul. Harusnya kan ada teorinya siapa. Jadi saran Ibu ambillah di Google, ya, itu dia, masukkan minimal 1 mata pelatihan mempunyai 2 teori. Jangan hanya 1 saja. Kumpulkan dari sekarang, ya. Ya, ingat jangan melihat sebelum-sebelumnya, cari tahu. Misalnya akuntabilitas menurut pendapat ahli, ambil tuh. Jangan mengutip ya, tetapi tidak menyebutkan, itu namanya curang, sama dengan plagiarisme. Tidak sesuai dengan agenda 2 ya, yaitu anti korupsi, melakukan perbuatan curang di situ. Ya, itu dia. Jadi coba dikerjakan dulu di bab 2 dan bab 3. Itu paling gampang pada saat sekarang. Bab 2, bab 3 kerjakan dulu. Ya. Oke, Kas, ini Ibu ada beberapa share. Ibu coba share. Nah, ini dia. Sebentar. Iya. Oke, biar lebih detail lagi ya. Nah, ini. Nah, oke. Jadi di sini harus ada spirit kalian untuk menulis. Nah, harus ada spirit ya untuk menulis. Semangat untuk menulis itu harus ada. Jangan tidak ada. Ya. Nah, ini dia. Kelihatan enggak punya Ibu? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan ya? Hai guys. Iya. Oh ya, sudah. Iya. Oke, jadi Ibu selain WI, Ibu juga penyuluh anti korupsi. Yang tadi Ibu udah ceritakan, doakan Ibu ya lancar ya, nanti asesor ya. Amin. Amin. Kita doanya nih. Iya. Terus ini adalah karya-karya ilmiah Ibu, karena rasa cinta tanah air Ibu, karena rasa cinta dengan pekerjaan Ibu, ya. Jadi memang ini tulisan 13 artikel dan website yang Ibu tulis, dan ini adalah buku 8 untuk buku dan modul masih ada 2 lagi, ya, 2 lagi dalam proses publish, ya, dalam proses istilahnya apa sih, dipercetakan. Insya Allah mudah-mudahan lancar.
Dan ini adalah karya ilmiah baik nasional internasional. Masih kurang satu itu baru Ibu ikut kemarin Asian Population Association. Dan ini dia, ya ini dia, yang di kanan ini. Jadi dia bentuknya apa ya, jurnal poster, ya, bentuknya poster seperti ini. Ini adalah Ibu diberikan di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia sampai ke sini loh Ibu. Karena Ibu sebagai peneliti, WI juga peneliti. Ini tulisan Ibu tentang korupsi dan ini adalah kegiatan-kegiatan Ibu hari-hari Ibu. Selain Ibu belasan, ini kalau di klasikal tuh kadang kita keluar gitu. Ya, ini dia. Dan ini di Jateng, di Semarang, ini juga di Pengadilan Tinggi Negeri. Ini dari dengan Pak Hakim. Nah, oke, dan ini adalah anak-anak bangsa ya. Ini di Undip, Ibu ngajar di Undip ya. Ini dia di bawah, di atas ini di Jawa Tengah, Klaten. Ini adalah di Pontianak Kuburaya. Nah, ini adalah gabut, kok gabut Ibu tuh gini nih. Entah ngapain gitu, entah buat poster, buku dan sebagainya. Itulah yang memang bikin apa sih namanya itu semangat lah gitu. Nah, jadi sob-sob hebat luar biasa. Terpenting jangan plagiarisme, paling warning itu dia. Jadi kalau itu tulis sumbernya. Biasakan untuk jujur dari sekarang. Ya. Oke, kita lanjut lagi langsung. Itu bab 2, bab 3. Untuk bab 1 ya, tolong Ibu minta kalian mengalir menulis. Itu tentang kondisi di lingkungan swabku bekerja itu gimana, ya kan? Kenapa ini diambil? Dan yang penting cari data. Jangan tidak ada data. Kalau tidak ada data, cancel aja dulu. Cari yang lain. Ya, kalau data siswa berarti ambil nilainya. Minta sama guru sebelumnya. Lakukan prasurvei. Jadi itu yang penting adalah data. Karena dengan data ya atau sebagai data pilah, maka menjadi argumen swab-swabku hebat yang luar biasa untuk melakukan aktualisasi. Ya. Untuk menghasilkan mutu. Nah, itu tadi mutu. Ya, karena kalau kita bicara mutu ini standar tinggi ya mutu. Tapi Ibu minta kalian mutu itu mutu yang relevan lah ya. Jangan sampai enggak ada koneksitas tadi, konsistensi ya. Dan yang terpenting lagi kalian adalah harus creative thinking di sini. Creative thinking ya, untuk mendapatkan creative thinking maksimalkan 4 potensi tersebut. Ya, baik itu menggabungkan dan menguraikan ide, gagasan, fenomena, atau empirik, atau gap, atau data dan sebagainya. Ya, gunakan imajinatif itu, gagasan imajinatif di dalamnya. Ya, silakan ada pertanyaan. Kita agak awal nih jam 11.30 mungkin kita tutup. Nanti kita bisa nyambung lagi karena ini juga bimbingan Ibu. Kita bisa nyambung ke Google Meet. Nanti kita lewat Google Meet ya semuanya. Kalau untuk pertemuan kita, silakan. Ada yang mau bertanya? Sila. Tak apa-apa. Ada yang belum dapat judul kah? Yang bingung? Kita tidak usah bicara judul dulu ya. Kita bicara APKL-nya dulu. Ada yang belum dapat isunya kah? Dia dapat? Ada yang galau? Sila. Di sini. Masih galau. Ada enggak? Nah, Sila, galaunya gimana? Silakan. Ini kan saya mau ngambil yang apa? Kan saya kan ADB di Sukapil. Kemarin itu udah mau buat sebelumnya itu kan udah pernah buat untuk pelayanan online itu menggunakan Google Form. Kemarin lagi koordinasi sama Kominfo. Kominfo yang buatkan aplikasinya, kami yang buat flowchart layanan online-nya kayak gimana. Kemarin mau angkat itu, ternyata kayaknya Kominfo nggak mampu menyelesaikan itu dalam 2 bulan ke depan gitu. Oke. Kalau kalian 30 hari ya? Ya, buat 30 hari. 3 hari, Rofik. Coba cari yang sederhana saja. Yang memang mungkin memang capeknya nanti ke Kominfo, tapi coba yang semampu yang memang bisa. Coba ini dulu diskusikan dengan mentor. Ya, karena memang kalau kita membuat aplikasi melibatkan di luar, memang kadang di luar ekspektasinya kadang bisa mengalami ya tadi keterlambatan.
bisa mengalami mungkin berbagai hal lah, ya kan? Coba yang bisa, yang mampu, yang memang bisa dikerjakan atau untuk memperkuat nantinya pada saat di Kominfo. Itu dulu, ditelaah dulu. Kayak gitu ya. Ini masih ada waktu nih. Tapi macam mana waktu ini kalian jangan santuy. Ya, jangan itu santuy Bu, gitu. jadi kalau isu berupa kayak nanti hasilnya itu seperti video tutorial gitu, kan kami kan baru buat di web kami itu ada yang namanya untuk pengaduan NIK. Biasanya kan untuk NIK penduduk itu dia masih belum ada terdaftar di, misalnya contohnya salah satunya di bank atau di Dinkes, biasanya ada bermasalah itu. Jadi pengaduan NIK itu bisa lakukan di website kami, dan juga kalau misalnya ada data penduduk itu ada bermasalah, customer kami itu ada menyediakan sebuah kayak layanan chat seperti customer service gitu Bu. Kalau seandainya itu dinaikkan sebagai isu, dibuat video tutorialnya, itu apakah bisa gitu Bu? Oke, yang terpenting ya, di sini kan memang kalian dituntut untuk inovasi. Ya, Ibu garis bawahi dulu. Nanti kita diskusi. Ya, kayaknya ini dibutuhkan memang untuk inovasi. Kecil tapi berdampak. Ya, tidak apa-apa. Karena kalau kita bicara inovasi itu adalah suatu perubahan ya yang baru berupa ide. Ya, baik itu gagasan, praktik, objek, benda dan sifatnya spesifik lah. Ya, yang dilakukan memang disengaja melalui tadi program yang terencana ya dan dirancang untuk tujuan tertentu. Pertanyaan Ibu, apakah itu sudah ada di sana? Sudah ada belum? Sudah ada sih Bu. Hah? Sudah. Nah, kalau sudah ada, coba kita pikirkan lagi yang lain. Memang itu, cari lagi. Cari tahu. Kayak gitu-gitu tuh coba. Kalau kita ibadah benar-benar gitu. Atau gimana gitu, ada jalan. Terus ya. Masih ada waktu. Gali terus apa yang bisa ini. Buka topoksi, tanya mentor. Mentok, tanya mentor. Tanyakan mentor. Pak, apa ya Pak ya ini nih? Lemparkan ke mentor. Nanti kita diskusi lagi ke coach. Itu bagaimana? Karena kalian juga kok tanpa mentor juga maksudnya tidak seiring sejalan juga repot. Ya. Itu dia, tanya ke mentor dulu dengan kondisi yang sekarang apa yang bisa dilakukan. Itu satu. Atau yang kedua dengan environmental scanning ya, di mana kalian terus menggali dan coba deh cari-cari di YouTube yang memang kegiatan ini bisa linear dengan kalian atau di Google. Silakan. Itu bisa salah satu alternatif. Jadi dengan menggunakan media ya untuk mencari memperkuat environmental scanning ya dan problem solving ataupun itu terkait dengan aktualisasi tadi. Nah, itu dia. Oke ya, nanti ya coba didiskusikan sama mentor. Balikkan ke mentor dulu. Oke, kalau Bu. mentor bilang terserah lah, ada lah. Terserah pasrah mentor, ada lah. Kalau mentor saya cuek Bu, terserah berarti dia percaya dengan kamu. Yakin. Lakukan yang terbaik lah, be the best lah misalnya ya. Itu berarti dia percaya sama kamu karena memang ada ditemukan mentor tuh, yalah seralah percaya dan enggak apa-apa gitu. Itu berkah malahan ya. Jangan nanti dia percaya memberikan kepercayaan penuh ke subscriber luar biasa tapi kita dibantai pula, jangan. Ya karena Ibu temukan ada seperti itu. Dia cuek tapi begitu ujian habis peserta. Jangan dong. Ya, kalau memang ini ya intensif gitu, jangan sampai gitu. Kan dipertanyakan sama penguji sama coach, ini nggak kompak ke atau ada apa gitu. Nah, itu dia. Coba dicari tahu lagi pelan-pelan, tanyakan mentornya apa ya. Mungkin insya Allah nanti akan ada lah titik terangnya. Karena kita masih ada waktu nih. Ibu berarti intensif nih. Karena minggu Ibu udah ini lagi. Karena Ibu udah harus fokus untuk ke asesor. Jadi pada saat rancangan aja. Nanti kalau pas saat ujian enggak, Ibu balik lagi ke Ibu. Ya, itu dia. Jadi Ibu memberikan ke pengganti Ibu ini dia udah jadi, kita ini udah jadi barangnya. Jangan sampai nanti merepotkan. Paham nggak?
Jadi udah jadi nih. Oke, ini bimbingan saya udah jadi, silakan gantikan. Nah, gitu. Ibu enggak tahu siapa gitu. Nanti yang diutus gitu. Siapa ke Ibu enggak tahu. Ya. Nanti Ibu juga nyampaikan ke beliau, ya kan? Bahwa ini udah jadi, diharapkan pembongkaran dan sebagainya nanti tunggu penguji, Cak. Ya. Jadi ya tinggal kita jalan ya. Oke ya. Nah, ya, mungkin tuh nanti kita lanjut lagi di berikutnya kalau ada pertanyaan dan sebagaimana, karena kita juga udah punya apa? Grup ya. Punya grup untuk dibentuk, waktu sudah menunjukkan jam 11.27, kita laki-laki juga harus segera sholat, kalau Ibu tahan-tahan nanti lama-lama Ibu nanggung dosanya pula. Ya kan? Untuk kita ini satu grup. Ya. Jadi bisa ketemu lagi di grup. Ibu akan share ya apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan setelah ini. Ya, Bu, takut salah apa-apa, jangan pernah takut untuk salah. Kalau bingung itu bagus, berarti pinter. Ya, oke. Mungkin ini beberapa menit ini pertemuan kita terasa 3 menit lagi, Ibu. Mohon izin lebih awal ya, karena memang ini hari Jumat. Oke, sampai kita ketemu di grup. Nanti kita ketemu lagi hari apa nih? Pastikan lo coba. Izin Bu. Kita ketemu lagi hari apa? WA ya Nanti Bu ya. di ini. Di grup WA kan bentuk kita Google Meet lagi kapan? Coba nanti ya, nanti Ibu informasikan ya kalau hari ini jam berapa ya. Singkat saja, hari ini jam berapa kita ketemuan via Google Meet. Ya, nanti untuk Ibu stretching dulu nih. Karena waktu yang setengah jam ini, kan Ibu ngambilin waktu nih setengah jam. Nanti waktu yang kurang lebih 45 menit ini nanti Ibu akan buka kelas untuk Google Meet kita. Ya, jadi disitulah nanti untuk menambahkan, memperkuat tadi muatan isi dari yang akan dilakukan aktualisasi. Ya, oke. Selanjutnya mana pihak ini manajemen? Halo, assalamualaikum Pak Farudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Ersa. Pak, jadi gini Pak, waktu yang 45 menit ini nanti saya buka kelas sendiri Pak. Bisa Bu, ini sebenarnya mau bilang Ibu nih 11.30 sebenarnya udah masuk waktu Jumat nih, bagian Jumatan. Oke, siap. Ya, nanti sisa waktunya saya akan buka kelas Pak lewat Google Meet dengan sohib-sohib hebat di siang hari ini Pak. Baik Bu Ersa, terima kasih Bu Ersa. Ya. Oke. Salam sehat selalu, maaf lahir batin, semoga selalu sehat dan semangat untuk kita semua. Silakan mengerjakan sholat Jumat, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. God bless you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Farudin. Terima kasih Bu Ersa atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Saya izin live ya Pak. Ya Bu. Ya, silakan yang lain izin live juga. Terima kasih. Bu, Bu. Ya, salam. Sebentar ya, bentar. 2 menit saja, bentar. Siap. Suara Pak, enggak kedengaran Pak, masih dulu. Bentar, gimana? Ada pendapat lain nih? Izin Pak. Tadi Bu Ersa itu minta dibuatkan grup. Tapi kami kan belum ada nomor handphonenya nih. Nanti saya sampaikan ke Pak Denny. Segera masukkan beliau ke WhatsApp grup kelompok 3 ya. Ya, siap. Ya. Oke, saya rasa ini mengingat hari Jumat juga nih, banyak yang mau disampaikan kepada kalian, nanti lewat WhatsApp grup saja lah ya. Oke, siap Pak. Oke, saya izin lihat ya. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Yang lain nanti Pak ya.
Nat, susah. Nanti grup siapa yang buat itu? Natasha. Nat. Bang Jumat, Bang. Iya. Nat, nanti abang bentar ya. Anu ya, dah. Oke. Belum mandi nih. Oh, ini. Nampak muka belum mandi. Dah. Let. Oke, live ya. Yuk. Bye.